Dia menatapi kerumunan dari balik tiang. Satu pilar marmer yang setengah menutupi wajahku. Cukup untuk memberi jarak, tapi tidak cukup untuk membuatku tak terlihat. Di sisi lain aula, Victoria tersenyum seolah ruangan itu diciptakan hanya untuknya. Tawa dan kilau gaunnya memantulkan cahaya seperti lampu-lampu kecil di pohon Natal. Aku mengenal semua gerak tubuh itu. Aku membaca rutinitasnya sejak kecil. Senyum yang dipoles, sudut mata yang mencari pengakuan, cara ia mengangguk terhadap siapapun yang berarti bagi statusnya. Aku tahu jalan cerita ini. Dia pusat, aku latar. Aku tahu ini bukan sekedar pernikahan. Ini adalah ulang tayang dari semua momen di mana aku menjadi pilihan kedua. Di balik pilar, kursiku terasa keras. Gaun yang kupinjam untuk kesempatan ini tidak menyelesaikan apapun. Ia hanya membuatku merasa seperti menyamar menjadi orang lain. Sementara aroma vanila dari meja dessert di ujung ruangan menyeret aku kembali ke dunia yang lebih masuk akal. Dunia yang kugarap setiap hari. Adonan yang mengembang sempurna, kulit tart yang renyah, lapisan ganas yang pekat mengkilap seperti cermin kecil. Di antara alunan lagu yang lembut, aku merasakan ironi itu seperti kue yang gosong di tepi loyang. Tersisa rasa pahit yang tidak bisa hilang meski bagian tengahnya lembut. Momen-momen kecil menyerbu pikiranku. Kilasan Thanksgiving beberapa tahun lalu, meja makan ibu yang penuh perintah halus. Victoria akan membutuhkanmu untuk bantu menata meja, katanya tanpa menatapku, seakan tugas itu adalah pengecualian baik hati. Kita harus menjaga label keluarga. Ia menambahkan, seperti ada angka imbalan pada tiap penghargaan yang diberikan di meja keluarga itu. Aku ingat berdiri di dapur, menatap adonan croissant yang sedang beristirahat, menyadari bahwa lapisan-lapisan itu akan mekar jika diberi waktu dan teknik, bukan tepuk tangan. Aku memilih bahan dan kerja yang tak terlihat demi hasil yang terlihat. Namun di rumah, keberhasilan itu sering tak tampak. Mereka merayakan penampilan Victoria, bukan jam-jam yang aku habiskan mempelajari teknik tempering coklat di malam hari. Ada kepedihan yang halus tapi terus-menerus, tidak ditanya, tidak diundang untuk berada di deretan pengapit, lupa dicantumkan di ucapan syukur. Bukan karena aku tak penting, pikirku, melainkan karena definisi penting bagi mereka berbeda. Penting adalah koneksi, penting adalah alamat rumah yang tepat di peta sosial. Keahlianku, bulan demi bulan bekerja dengan tepung, gula, lemak, dianggap mewah tapi tidak berharga. Bahkan saat mereka menikmati dessert yang kukirim diam-diam ke acara keluarga, rasa pujian yang dijatuhkan di meja Victoria. Aku menjadi rahasia kecil yang membuat mereka nyaman tanpa pernah diakui. Ketika ibadat pernikahan mencapai puncaknya, saat pasangan itu untuk pertama kalinya disebut suami istri, seluruh ruangan menahan napas. Aku menahan napas juga, bukan karena haru, tetapi karena rasa tersisih. Dari balik pilar, aku melihat ayahku berdiri. Matanya lembut, namun kosong ketika menyisir pandangan ke arahku. Ada hal yang menyayat di sana, implisit tetapi nyata. Ini bukanlah kekerasan terang-terangan. Ini perenggangan kecil yang terjadi berulang kali sampai membuat kain pengakuanku menipis. Aku tidak menangis. Menangis akan mengakui rasa sakit mereka berikan. Jadi aku memilih diam. Merasakan tekanannya seperti gula bubuk yang menempel di kulit. Halus, sulit dibersihkan. Ketika musik pergantian lagu mengundang tamu ke cocktail hour, aku keluar dari persembunyianku dengan langkah lambat, membawa sisa-sisa kebanggaan seperti baki kosong. Di meja dessert, aromanya bagaikan tameng, karamel yang mengentalkan udara, zaitun gonjang-ganjing berita kecil, dan kue-kue kecil yang menunggu pujian selebihnya. Mereka soal penampilan, tapi juga soal usaha yang kuhabiskan. Mereka menghancurkan aku sekali lagi dengan tak melihat aku saat aku paling jelas. Jika kamu pernah merasa diabaikan oleh keluarga, ketik aku terlihat di komentar. Sekadar satu baris, pengakuan kecil untuk kita yang menonton dari balik pilar. Pekerjaanku di luar dunia keluarga adalah tempatku membuat bahasa sendiri. Di dapur, aku mengukur dengan telinga dan rasa. Aku bisa mengatakan berapa lama karamel harus dimasak hanya dari warna yang terbentuk di sisi panci. Ada sesuatu yang memuaskan ketika lapisan butter bertaut dengan tepung, ketika puff pastry menyerah pada panas oven dan melipat dirinya sendiri menjadi alam semesta kecil berongga. Dunia kuliner tidak menyediakan gelar yang gemerlap, tapi ia menawarkan pengakuan yang paling jujur, hasil. Sebuah ekler yang tidak runtuh
adalah pengakuan yang tak tergantikan. Tepuk tangan di acara keluarga tak bisa meniru itu. Tetapi menjadi chef pastry juga membawa kelegaan yang sepi. Aku sering pulang pada dini hari, tangan lengket gula, kepala penuh resep, sementara rumah tetap seperti galeri, di mana karya paling penting tidak digantung. Di meja makan ibu, pembicaraan bergerak cepat dari pernikahan ke real estate, ke proyek amal, topik yang membuat namaku jarang dilafalkan. Mereka membicarakan siapa yang duduk di mana. Aku memikirkan suhu oven. Mereka menilai berdasarkan eksterior, pakaian, pasangan, akses. Sedangkan aku menilai tekstur, keseimbangan asam dan manis, presentasi. Ada sepertemuan nyata antara dunia mereka dan dunia yang kulakukan, namun garis pemisahnya terasa tebal. Di pesta itu, aku melihat sepotong kecil dari dunia yang kupunyai sendiri. Di pojok ruangan, seorang tamu mencicipi dessert, menutup mata, lalu mengangkat alis sebagai tanda penikmatan. Ia berbicara dengan sopan pada pelayan, bukan pada pembuatnya. Ia menikmati karya yang lahir dari tangan, tanpa pernah menatap tangan yang menghidangkannya. Perasaan itu, teramat ironis, membuat aku sadar betapa aku merindukan dua hal sekaligus, untuk dianggap, serta untuk dikenali oleh dunia yang lebih besar dari rumah. Lalu dia muncul. Tidak ada lampu yang dramatis, tidak ada musik khusus. Hanya ketukan halus di belakangku seperti sendok kecil pada cangkir. Seorang pria duduk di bangku sebelahku di bar, sendirian, dengan jaket sederhana tetapi rapi. Rambutnya sedikit berantakan seolah baru saja melepas helm sepeda. Namanya Julian, katanya. Suaranya rendah, tidak ingin mendominasi ruangan tapi memiliki kesan. Ia memperhatikan hal-hal yang orang lain lewatkan. Ia menyapa dengan candaan kecil, setengah olok setengah kepedulian. Ini bukan kursi terbaik, katanya sambil menatap pilar tempat aku bersekongkol dengan bayanganku. Ada simpati tanpa mempermalukan, dan itu adalah hal langka. Dialog kami berawal dari sesuatu sepele. Komentar tentang karamel yang sedikit pahit. Tentu saja, namamu harus perih, ia menggodaku, dan berubah menjadi percakapan yang memotong lubang kerangka kebiasaan. Julian tidak bicara tentang siapa yang duduk di mana, atau siapa yang belum mendapat ucapan. Ia menanyakan apa yang kulakukan. Dan ketika aku mengatakan pastry, matanya berubah. Ada rasa hormat yang nyata di sana, bukan sekedar basa-basi. Bennett Health Solutions sedang mencari sesuatu yang segar untuk event mereka, ujarnya enteng, seolah menyebut daftar belanja. Aku tertawa perih. Hubungan antara dunia kulinermu dan perusahaan besar seperti Bennett terdengar seperti dua planet yang tak pernah bersentuhan, bahkan saat makanan yang kubuat mendapati tempat di meja-meja gala. Ia tahu nama-nama orang yang kukenal dari daftar tamu, mengaitkan mereka seperti kartu dalam permainan. Julian bercerita tentang pekerjaannya sebagai konsultan energi, sesuatu tentang efisiensi dan pertemuan. Ia memegang kartu, bukan sebagai alat pamer, tetapi sebagai sesuatu yang bisa membuka pintu. Kadang peluangnya bukan soal siapa yang paling berhak, tapi siapa yang berada di ruangan yang tepat saat percakapan yang benar berlangsung, katanya ringan. Ada naluri di balik ucapannya, bukan manipulasi kotor, tetapi kemampuan membaca lanskap sosial. Aku merasa ingin menutup mulut karena kata-kata seperti itu sering membuatku lelah. Mereka mengingatkanku pada ayah yang menghitung siapa yang duduk di mana untuk menilai-nilai suatu hubungan. Cocktail hour berubah menjadi momen di mana kami menjadi dua orang asing yang saling menimbang. Ia tidak menawarkan solusi besar secara frontal. Tawarannya pertama-tama sederhana. Bila kau mau, aku bersedia berpura-pura jadi pasanganmu untuk beberapa saat. Bukan karena aku ingin berbuat sesuatu yang dramatis, hanya karena ada orang-orang di sana yang terlalu sibuk untuk memperhatikan hal lain. Menjadi pasangan bisa mengubah cara orang memandangmu untuk sementara waktu. Ada humor sarkastik di ujung ucapannya, tetapi juga pemahaman yang membuatku terkejut. Tawaran itu terasa seperti koin dengan dua sisi. Salah satu sisi mengatasi label sosial yang mengecilkan. Sisi lain mengingatkan aku pada segala sesuatu yang seharusnya tidak perlu disamarkan. Aku hampir menolak. Partiku kecil dan rumit, integritas. Tidak ingin pernah terlihat sebagai seseorang yang memakai orang lain untuk menaiki tangga. Namun, ada sisi lain. Kesempatan kecil untuk merasakan bagaimana rasanya tidak hanya menjadi latar belakang. Pernikahan itu telah menyorot semua hal yang salah dengan sistem pengukuran mereka. Status, pakaian, pasangan. Jika ada cara untuk meminjam sedikit dari sorotan itu demi memperlihatkan hasil kerjaku, untuk membuat keluarga melihat bukan oleh siapa aku ditemani, tapi apa yang kukerjakan, bukankah itu layak dipertimbangkan? Kami setuju pada sesuatu yang samar. Ia akan duduk denganku di meja sayap saat makan malam resepsi, berbicara denganku seperti seseorang yang benar-benar hadir. Itu saja. Tidak ada skenario rumit mengenai bagaimana ia akan mengubah pendapat orang tuaku. Ia hanya akan menjadi saksi yang terlihat, seseorang yang mengisi celah yang biasa diisi oleh status.
Ada kebohongan kecil yang terasa kurang memalukan karena tujuannya bukan balas dendam. Ia lebih seperti lensa yang mengoreksi ukuran. Bagiku, hal ini terasa seperti taktik kecil untuk mendapat kesempatan berbicara dengan orang yang biasa tak mendengar. Malam itu, kedekatan kami tumbuh karena hal-hal kecil. Ia tahu cara memuji tanpa merendahkan. Ia tertarik pada detail bagaimana aku membuat pastry. Bagaimana suhu oven yang turun hanya 1 derajat bisa merusak tekstur. Bagaimana gula harus dimasak sampai titik karamel tertentu agar tidak merusak rasa dasar. Percakapan kami berputar dari hal-hal dasar menjadi pengakuan yang lebih lembut. "Kenapa kau memilih pastry?" Ia bertanya, menatap mataku dengan keingintahuan yang tulus. "Karena itu tempat di mana saya bisa mengontrol hasil," jawabku. Kontrol terasa seperti kata sakral, sesuatu yang jarang kulihat di meja makan keluargaku. Ia tidak menutup matanya terhadap kompleksitas masa laluku. Ada nada empati yang tidak menghakimi saat aku mengutarakan tentang makanan yang kubuat untuk pertemuan keluarga yang selalu dinikmati orang lain tanpa menyebutku. "Mereka memakan buktimu, tanpa pernah membaca terima kasih di bagian akhir," katanya, dan aku menyimpan kalimat itu. Dia tidak menggoda atau merendahkan Victoria, paling tidak secara terang-terangan, tetapi ia juga tidak terbang membelahku di muka keluarga. Itu memberiku ruang untuk menilai sendiri apa yang pantas. Malam menjadi sebuah sandiwara kecil yang menyenangkan. Di hadapan keluarga, Julian memerankan pasangan yang menghargai aku. Ia bergurau ringan pada ayah, berbicara serius pada ibu tentang pekerjaan sukarela mereka, dan sesekali menoleh padaku dengan sorot mata yang membuatku terasa penting. Ketika Victoria memandang dari kejauhan, ada kilasan heran yang singgah, seperti ia merasakan perubahan angin. Tidak ada drama besar, hanya pergeseran sudut pandang. Saat seseorang mendampingi, persepsi orang lain tiba-tiba bergeser sedikit. Ini bukan transformasi yang adil. Ini tak lebih dari ilusi. Namun ilusi itu efektif. Setelah resepsi, kami berjalan keluar untuk udara malam. Langit kota dingin, dan aku merasakan uap panas dari napasku saat kami berbicara. Julian bercerita tentang pekerjaannya lebih rinci sekarang. Keterkaitan antara proyek-proyek besar dan permainan jaringan. Ia tidak menawarkan janji bombastis. Ia menjelaskan kemungkinan. Bennett sering mengadakan acara besar untuk kolega dan stakeholder, katanya. Mereka suka hal yang terasa otentik, sesuatu yang membuat tamu merasa, ini dibuat oleh seseorang yang mengerti konteksnya. Kadang mereka mempekerjakan vendor luar untuk memberi nuansa itu. Ia menambahkan nama Patricia seperti menyebut kata yang syarat bobot. Patricia adalah wakil di Bennett, katanya. Seseorang yang memegang kunci beberapa keputusan catering mereka. Hanya penyebutan itu saja telah menyalakan sesuatu dalam diriku. Aku tidak ingin terburu-buru membuka diriku pada penawaran yang terasa seperti pintu yang harus dibayar dengan harga moral. Julian menyadari hal itu, dan ia menyingkapkan proposalnya perlahan. Ia bisa mengenalkanku pada Patricia, mempertemukanku dalam suasana profesional, bukan sekedar di ruang tamu atau acara keluarga. "Tapi aku ingin kau tahu," ia menegaskan, menatapku. "Aku bukan orang yang memaksa pilihan pada orang lain. Aku bisa membuka satu pintu. Sisanya adalah komitmenmu." Aku menghargai nada jelas itu. Bukan usaha untuk memanfaatkan, melainkan cara menawarkan jalur. Tidur malam itu terasa seperti keesokan yang tidak pasti. Sama seperti adonan yang telah mengembang dan menunggu untuk dipanggang. Ada potensi, tapi juga resiko gagal jika tidak membentuknya dengan telaten. Pagi datang dengan aroma kopi dari kedai kecil di seberang jalan, yang kukunjungi untuk menenangkan kepala. Sebuah pesan masuk di ponsel, nama Julian. Pada layar hanya 3 kata. "Bisa kita bicara?" Lalu 1 baris lagi. "Sarapan?" Aku pikir Patricia akan datang ke downtown minggu ini untuk rapat kecil. Aku bisa mencoba mengaturnya. Di sana, di meja kecil kafe, cangkir cappuccino menghangatkan tanganku. Tapi ide itu menggetarkan sesuatu yang lebih dalam. Kesempatan untuk tampil di depan orang yang bisa mengubah nasib profesional adalah tawaran yang sulit ditolak. Terutama setelah bertahun-tahun bekerja di dapur kecil dengan oven yang selalu mengeluarkan bau keluarga yang tak pernah memujiku. Tapi ada juga suara lain, lebih pelan. "Jangan biarkan dirimu menjadi alat. Tidak seperti drama yang sederhana. Pilihan di depanku tidak hanya soal karir. Ia juga soal nilai dan cara aku ingin mencapai hal itu." Aku memikirkan etika. Jika Julian memperkenalkan aku pada Patricia sebagai calon vendor, akankah kesempatan itu sah? Atau akankah namaku terlilit dengan label teman pasangan? Keduanya memiliki konsekuensi berbeda. Aku memikirkan persiapan yang harus kulakukan. Kartu nama yang rapi, portofolio foto dessert yang menawan, sampel testing box yang layak menggugah selera mereka. Aku membayangkan meja Bennett, lampu-lampu, dan saat Patricia tersenyum setelah menggigit tart kecil.
Mungkin itu momen yang merobek kesunyian pengakuanku. Di sisi lain, aku juga memikirkan reputasi diri. Apakah aku ingin namaku dibangun dari sebuah pertemuan karena koneksi singkat semalam? Aku ingin hasilku yang berbicara. Jika Patricia memberi kontrak karena rasa dan kualitas aku, itu sah. Jika kontrak itu datang karena siapa yang mengantarkanku ke meja, aku akan meminta penyelidikan jiwa. Apakah itu masih keberhasilan yang tulus atau sekadar manfaat dari keberuntungan sosial? Sementara aku duduk di sana, menyendok sedikit krim dari cappuccino, aku membuat sebuah daftar kecil di kepala tentang batas-batas yang akan kubuat jika memutuskan maju. Aku menolak jadi sekadar properti sosial. Aku minta posisi yang jelas dalam skema event. Aku tidak mau diikat dengan janji palsu. Aku ingin kesempatan yang nyata untuk menunjukkan karyaku tanpa menjadi bayangan. Aku merasakan bagaimana batas-batas itu begitu penting. Mereka adalah piping bag yang menahan ganaj supaya tidak meluap. Tanpa pembatas, hasilnya berantakan. Julian tiba tepat di waktu, menatap seperti seseorang yang membawa sebungkus kemungkinan. Ia duduk, memesan cappuccino juga, lalu langsung bicara. Aku sudah telepon sekretaris Patricia. Dia tertarik untuk melihat sesuatu yang otentik. Mereka mencari sesuatu yang personal untuk event internal. Bukan hanya dessert, tetapi pengalaman. Ia menatapku menunggu reaksi. Ada harapan dalam cara ia menyebutkan kata pengalaman. Seperti pengalaman itu bisa membedakan aku dari sekadar pastry maker lain. Aku merasa jarum waktu bergerak cepat. Inilah titik di mana keputusan harus dibuat. Menerima bantuan untuk membuka pintu dengan aturan yang kuajukan sendiri, atau menolak karena takut hasilnya akan tercemar oleh label koneksi. Aku menyadari sesuatu lain. Pilihan ini bukan hanya tentang diriku dan kesombongan keluarga. Ini tentang keberlanjutan usaha yang kubangun, tentang pelanggan yang mungkin menginginkan sesuatu yang otentik, tentang bukti-bukti yang bisa mengubah pandangan bukan hanya keluarga tetapi juga industri. Kata-kataku tersusun rapi, seperti lapisan mus yang harus didinginkan sebelum dihias. Jika kita lakukan ini, aku berkata, menaruh sedotan di gelas, aku ingin semuanya transparan. Jika kau perkenalkan aku, kau lakukan dengan cara yang menunjukkan nilai pekerjaanku. Aku tidak ingin jadi properti yang dipamerkan. Julian mengangguk. Setuju, katanya. Aku bukan lelaki yang membawa wanita sebagai hadiah pemasaran. Aku cuma tahu jalur. Ada sesuatu tentang ketegasan itu yang membuat kepercayaan kecil tumbuh. Ketika piring kue dari kafe diletakkan di meja, aku membayangkan dengan cermat apa yang akan kubawa sebagai sampel. Apa yang mampu berkata, ini adalah aku. Mungkin tart lemon dengan marini Italia yang lembut, di mana asam lemon mengangkat rasa manis itu. Atau mungkin sable yang rapuh dengan lapisan pralin yang memberi kejutan. Pilihan itu bukan hanya soal rasa. Ia adalah pernyataan. Inilah cara aku bekerja. Presisi, saksamaan, rasa yang seimbang, bukan sekedar hiasan. Namun di balik semua perencanaan itu ada bisik lembut keraguan. Hubungan dengan Julian masih baru. Niatnya mungkin tulus, tetapi sistem yang akan kami masuki tidak sepenuhnya bersih. Patricia adalah orang yang kuat. Dia bisa membuka pintu, tetapi ia juga mengatur percakapan dengan standar dan tekanan sendiri. Dan ada Victoria, ia mungkin melihat ini sebagai ancaman atau sekedar pelengkap drama keluarga baru. Esok hari mungkin menjadi pengujian. Apakah keluarga akan menyimpan wajah kebanggaan atau menggigit bibir melihatku berada di panggung yang sedikit lebih terang? Aku menatap cangkir yang kosong saat kami bangkit pergi, memikirkan bagaimana adonan di dapurku akan butuh perlakuan mirip, panas, waktu, teknik, dan sedikit keberanian. Aku merasakan sesuatu bergeser di dalam, bukan seperti kemenangan yang meledak, melainkan seperti adonan yang diputar, siap untuk dituang ke loyang. Aku tidak tahu apa hasilnya, aku tidak pernah tahu, tapi untuk pertama kali sejak lama, ada perasaan bahwa aku tidak sepenuhnya berada di belakang tiang. Ada orang asing, bukan penyelamat, hanya mitra kecil yang menawarkan jembatan. Aku harus memilih apakah akan memegangnya atau menunggu jalan lain muncul. Saat kami berpisah, Julian menyentuh lengan bajuku sebentar, sentuhan kecil, sopan, dan berkata, jika kau siap, aku akan mengatur pertemuan. Tidak ada tekanan. Kata-katanya sederhana, tetapi kehadirannya membuat udara terasa sedikit hangat. Aku pulang ke apartemen dengan kepala penuh daftar bahan dan batas. Kembali ke dapur adalah seperti kembali ke rumah. Di meja kayuku, loyang menunggu, setumpuk resep yang belum diselesaikan. Di sampingnya, ponselku berdering lagi, pesan dari seorang teman yang bertanya bagaimana pernikahan itu. Aku membalas dengan satu emoji, wajah yang tersenyum samar, lalu mataku jatuh pada cermin kecil di dinding dapur. Refleksiku memandang kembali, kenapa aku merasa seperti akan membuat keputusan yang akan mengingkari bagian dari diriku. Tangan kiri mengepal, lalu rileks. Aku menyalakan oven, sebuah ritus yang menenangkan.
Suhu naik, dan aku mulai mencampurkan bahan-bahan untuk tart yang akan kubawa. Bila memang kucoba, mentega dipotong kecil, gula halus menaburi mangkuk seperti salju awal. Di atas meja, aroma sitrus yang kukupas mengisi ruangan. Bekerja dengan bahan nyata selalu punya efek menenangkan. Disinilah aku bisa menilai sendiri pekerjaanku. Disinilah bila Patricia duduk nanti, aku ingin dia merasa bukan sekedar tamu, tetapi seorang saksi dari sesuatu yang dibuat dengan tangan. Bukan karena aku datang dengan pasangan yang tampan, tetapi karena rasa itu berbicara sendiri. Malam itu aku terjaga sampai larut, mencatat ide tentang presentasi, ukuran porsi, bagaimana merengge diserahkan, bahkan pembungkusan kecil untuk sampel. Pikiranku tidak berhenti memutar. Bagaimana jika ini adalah awal yang kuinginkan? Bagaimana jika ini hanyalah ilusi jaringan yang membuat namaku bertahan sebentar? Antara dua opsi itu, aku berjalan hati-hati. Aku berjanji pada diri sendiri satu hal. Apapun yang terjadi, aku akan menautkan keberhasilan itu pada kualitas karyaku, bukan pada cerita romantis yang singkat. Jika bantuan datang, itu akan menjadi alat, bukan naskah. Sebelum tidur, aku menatap foto keluarga di rak. Gaya Victoria yang tersenyum, ibu yang selalu tampak sejuk, ayah yang tampak bangga pada semua hal yang menurutnya layak. Aku menatap gambar itu, lalu menatap dapur di mana loyang mengering. Ada rasa kesunyian yang berbeda sekarang, bukan sepi yang pasif, tetapi sepi yang penuh keputusan. Di balik tiang pernikahan, aku menemukan satu celah. Kesempatan untuk ditampilkan dengan cara yang kukendalikan. Esok menunggu dengan kemungkinan, namun aku sudah merasakan bahwa jalan ini tidak akan membuat segalanya mudah. Paginya, saat mataku masih berat, aku mendapat pesan suara singkat dari Julian. Patricia bersedia bertemu pada Selasa. Waktunya singkat, ruangnya sempit, dan ia meminta contoh konsep menu. Jantungku berdetak cepat, seperti ketika gula mulai mengental di panci. Tanda bahwa proses telah dimulai dan tidak bisa begitu saja dibalik. Aku tahu sekarang bahwa ini adalah saat di mana pilihan konkret harus dibuat. Bukan hanya percakapan di ruang tamu atau janji samar, tetapi langkah pertama ke panggung yang lebih besar. Aku menatap daftar bahan yang kubuat semalam, lalu melihat cemerlang pilar yang menjadi simbol sederhana dalam kepalaku. Aku pernah bersembunyi di baliknya. Kini mungkin aku bisa melangkah ke depan. Namun apakah langkah itu akan terasa seperti aku naik ke panggung atau seperti aku dipindahkan ke tempat yang dirancang orang lain? Pertanyaan itu menggantung di udara, berat seperti lapisan gula yang menunggu untuk ditaburkan. Aku menutup mata sejenak, merasakan tekstur pilihan di jahiku, dan menghela napas panjang, seperti meniup krim agar tidak runtuh. Keputusan belum dibuat, tapi pintu telah ditendang sedikit terbuka, dan panas dari oven mulai terasa. Aku berkumpul dengan bahan-bahanku, menimbang takaran seperti orang yang menimbang masa depan. Di luar, kota menjalani rutinitasnya. Di dalam, aku menyiapkan sesuatu yang lebih dari sekedar dessert. Aku menyiapkan kebebasan yang mungkin akan diukur oleh seberapa jujur aku tetap pada prinsipku. Selasa datang dengan cara yang tenang. Bukan badai yang memaksa pintu, tetapi seperti uap lembut yang naik dari panci. Aku berangkat lebih awal, membawa kotak kecil yang berisi 3 tart yang kuberi nama sementara. Lemon suspense, sable renyah, dan eclair kopi miso. Masing-masing dipilih untuk bercerita tentang keseimbangan rasa dan teknik yang kumiliki. Di tangan, tas kertas berisi beberapa kartu nama, foto produk, dan sampel kecil rapi yang kukemas seperti pesan rahasia. Ketika aku melangkah dari taksi ke lobi gedung perkantoran Bennett, jantungku berdetak seperti termometer oven yang menunggu puncaknya. Ruang pertemuan kecil itu dingin pada awalnya. AC yang terlalu kuat memberikan kontras tajam pada kehangatan yang kusembunyikan dalam kotak. Patricia datang tepat waktu. Rambutnya disisir rapi, setelan abu-abu, tatapan yang sejak malam pertama Julian sebutkan sudah kuduga. Tegas, terlatih, tapi tidak tanpa selera. Di sebelahnya seorang asisten mencatat sesuatu pada tablet. Di wajah Patricia ada tanda bahwa ia sudah sering mencicipi banyak hal, dan itu membuatku sedikit gugup. Ini bukan pesta keluarga, ini meja yang menimbang reputasi. Aku menyusun sampel di atas piring putih, seperti pesawat kecil yang akan mengangkasa. Lemon suspense duluan, kulit tart yang rapuh, lemon curd yang tajam namun seimbang, mering Italia yang kering di luar dan lembut di dalam. Patricia mencubit sedikit mering dengan jari, sebuah kebiasaan yang membuatku menahan nafas, lalu menggigit. Wajahnya berubah, tapi bukan karena kekaguman yang berlebihan, ia menyelami rasa. Asamnya bersih, katanya singkat. Mering tidak mengambil alih, ini klasik tapi tidak klise. Kemudian eclair kopi miso. Aku sengaja menaruhnya terakhir karena aku tahu ini akan merebut perhatian. Kopi robusta yang diseduh pekat, ganache yang diperkaya dengan sedikit miso untuk menambah kompleksitas umami, dan cu yang memantulkan tekstur. Ia memakan sepotong kecil, menutup mata, lalu tersenyum.
Tidak semua orang akan mengerti memasukkan unsur miso ke dalam ganache kopi, tetapi aku ingin memberitahu dunia. Sentuhan kecil dari tempat asal rasa dapat mengangkat sesuatu yang familiar menjadi berbeda. Ini punya suara, Patricia berujar. Ada kepercayaan diri di belakangnya. Dia mengajukan beberapa pertanyaan, bukan tentang kehidupan pribadiku atau koneksi sosialku, tetapi tentang logistik, kapasitas produksi, bagaimana aku mengatur pengiriman, standar higiene, dan timeline. Ia bertanya perlahan, menyentuh detail karena detail menjaga reputasi mereka. Ketika aku menjelaskan proses laminasi pastry, cara aku menjaga kestabilan ganache selama event panas, cara aku memetakan porsi agar tamu tidak merasa berlebihan, ia mencatatnya dengan serius. Itu adalah pengakuan yang lebih bernilai dari rentetan pujian keluarga. Apakah kau pernah melakukan event sebesar ini? Ia bertanya, tanpa nada meremehkan. Kita bicara ratusan porsi, beberapa menu, dan koordinasi dengan vendor lain. Aku belum pernah di skala itu, aku jujur. Tapi aku punya tim, 1 kenalan, 2 kontraktor pastry freelance yang biasa bekerja di hotel, dan rencana backup. Aku tahu apa yang harus dikurangi jika waktunya sempit. Aku tahu bagaimana menstandarkan rasa agar konsisten. Ia mengangguk, lalu menatapku dengan sudut mata yang bukan tuduhan, tetapi evaluasi. Itu, katanya, adalah cara orang yang tahu kerjanya bicara, bukan klaim tanpa bukti, tetapi kesiapan. Aku ingin tertawa sedikit ketika ia menambahkan, juga sebutkan pada timmu agar tidak ada drama saat hari H. Kita menghargai stabilitas. Sedikit humor korporat yang memecah ketegangan. Pertemuan kami berlangsung tidak lama. Ia menandai beberapa tanggal cadangan, menanyakan biaya, dan akhirnya berkata, kita akan memasukkanmu ke dalam shortlist. Aku akan bicara dengan tim event. Jangan berharap pengumuman instan, ini proses. Cara ia menutup pertemuan itu membuatku lega sekaligus waspada. Tidak ada janji besar, hanya jendela yang mungkin membuka lebih banyak. Ketika aku melangkah keluar dari gedung Bennett dengan kotak kosong di tangan, teleponku bergetar. Pesan singkat dari Julian. Bagus, dia terkesan. Kita jalan ke fase berikutnya. Ada emoji jempol, sederhana, hati-hati. Aku membalas dengan pesan singkat juga. Terima kasih, aku akan siap. Di bawahnya ada teks tambahan. Minum sore? Aku memegang telepon. Lalu memadamkan nutup permen ciptaanku dalam ingatan. Ini bukan romansa yang membangun karirku, ini peluang profesional yang kubawa. Namun keberadaan Julian terasa seperti garis tegas yang memberi ruang, bukan menulis naskah. Esok harinya, berita kecil itu menyebar. Di antara teman kerja, di antara kenalan pasar, ada bisik-bisik tentang proyek potensial. Victoria mendengarnya entah dari siapa. Ia menelpon ibuku dan menimbulkan percakapan yang membuat nadaku terangkat. Hati kecil dalam dada terasa seperti adonan yang terlalu cepat mengembang. Sedikit takut akan retak. Aku memilih untuk tidak memberi makan pada ekspektasi itu. Kerja harus berbicara. Dan seperti yang sudah kukira, keluarga mengetahui sesuatu sebelum aku siap mengumumkannya. Mereka memanggilku untuk makan siang. Sebuah kebiasaan yang dulu terasa seperti ujian. Victoria memesan restoran itu. Suasana terang dengan kursi kulit, menu yang tampak mahal. Ia datang dengan senyum ramah. Namun ada sesuatu di balik matanya. Perhatian yang dipoles. Ibu, Eleanor, duduk di ujung dengan postur yang tak berubah. Bibirnya mencekung ke dalam, seakan mengukuh kalimat yang akan diucapkan. Ayah memandangku dari seberang meja, seolah menimbang apakah tahun-tahun diamku pada akhirnya layak mendapat komentar. Jadi kau berbicara dengan orang-orang penting. Victoria memulai, suaranya ringan tapi syarat makna. Julian, ya, ia bekerja di energi. Menarik, ada nada kekaguman yang hampir tidak disamarkan sebagai rasa penasaran. Aku mengangguk. Ada pembicaraan. Ibuku menambahkan, tanpa menatapku penuh. Kata Julian ada kabar tentang event. Cara ia menyusun kata membuatku merasa seperti sedang membaca ulasan kritis. Ini bukan pertanyaan, ini observasi. Aku memutuskan tidak memberi panggung pada ironi. Ya, Patricia dari Bennett ingin melihat sampel. Aku mengatakan, pertemuan berlangsung, dan dia tertarik. Itu saja untuk sekarang. Victoria mencondongkan tubuh, mata cerahnya seperti lampu yang menilai. Itu luar biasa, ia berkata. Kau tahu, ini bisa jadi jalan besar. Tentu, jika semuanya berjalan lancar. Ada harapan yang ditutup rapi, dan kebanggaan terselubung yang seperti sapuan bedak tebal. Aku merasakan amarah kecil berkecambah, tapi aku mengunyah pelan, memberi jeda, memilih bahasa yang lugas namun dingin. Itu adalah latihan kesabaran yang kucap dengan napas. Aku senang untukmu, ibu berkata akhirnya. Itu suatu kesempatan. Kita harus menjaga bagaimana kabar ini disampaikan. Ia menatap Victoria seperti menimbang efek terbaik untuk citra keluarga. Ada sedikit nada khawatir tentang apa yang orang lain akan katakan jika seorang anggota keluarga tampil di acara besar sendirian. Pilihan, pengakuan dengan atau tanpa pasangan, seolah masih menjadi parameter penilaian. Di sana, di meja makan itu, aku mengucapkan sebuah kalimat yang pernah kukunyah di dapur seperti potongan coklat. Jika ada yang ingin merayakan, biarkan yang dirayakan adalah rasa.
Pengakuan profesional tak harus disertai cerita lain. Suaraku tenang. Di kerumunan napas yang hening, Victoria menatapku sedikit kesal. Mungkin karena pernyataanku mengganggu rencana tak terlihat tentang bagaimana keluarga akan mengepak berita itu menjadi sesuatu yang menguntungkan Citra. Jadi ini bukan tentang, Anda tahu, mencari peta jalan karir melalui orang yang duduk di sebelahmu. Ayah menyelipkan pertanyaan, setengah bercanda, setengah menilai. Tidak, jawabku. Ini soal hasil yang bisa ditunjukkan. Kalau pekerjaan itu membuktikan kualitasnya, aku ingin pekerjaanku yang berbicara. Aku menatap masing-masing wajah mereka setelah itu. Ada kebingungan, ada ketidaknyamanan, dan yang paling menggugah, ada sedikit kesal di mata Victoria. Ia berusaha menutupi itu dengan senyum yang kaku. Setelah makan siang, aku berjalan sendiri menyusuri jalan kota. Angin meniup rambutku dan aku memikirkan janjiku pada diri sendiri. Tidak akan menjadikan koneksi orang lain sebagai alasan utama. Jika kontrak datang, aku ingin ia datang karena rasa mencapai orang yang memiliki selera, bukan karena aku punya pasangan yang menarik. Minggu-minggu berikutnya menjadi rutinitas kerja yang intens. Pagi di dapur, siang untuk mengatur logistik, malam untuk menguji resep baru. Aku menyusun timeline produksi yang teliti, berapa banyak tart setiap batch, metode pembungkusan agar ganache tetap stabil saat transport, rute pengiriman yang menghindari kemacetan terburuk. Aku merekrut 2 pastry freelancer yang pernah bekerja di hotel tersibuk. Mereka teliti, tahu standar, dan tidak banyak bicara. Kami melakukan uji coba plating, menguji stabilitas krim pada 30 derajat Celcius yang terburuk, mencatat waktu kerja untuk staf, menyiapkan label bahan untuk alergi. Prosesnya teknis dan membosankan, dan dalam kebosanan itu, aku menemukan perasaan aman. Di dapur, segala sesuatunya dapat dipecah menjadi langkah, takaran, dan waktu. Di kehidupan keluarga, hal-hal itu tidak pernah sesederhana hasil. Julian muncul lebih sering dalam minggu-minggu itu, bukan hanya untuk menunjukkan wajahnya saat koneksi dibutuhkan, tetapi untuk membantu pada hal-hal kecil yang membuat hidupku lebih ringan. Ia mengantar lembar kerja vendor yang perlu ditangani, memanggil beberapa kontak logistik, dan terkadang hanya duduk di meja dapur sambil minum kopi, mendengarkan aku merinci resep. Ada cara ia menatap ketika aku menjelaskan proses pembuatan pralin, seperti seseorang yang memperhatikan pembuat musik yang tengah menyusun partitur. Ia juga mengajak Dominic, rekannya yang sedang sakit, datang untuk mencicipi beberapa sampel di rumahnya. Dominic, meskipun lemah, tampak tulus menikmati setiap gigitan. Ia berkata, "Ini membuatku merasa hidup untuk beberapa menit." Itu menempel di pikiranku. Julian punya motivasi yang lebih luas dari sekadar memperkenalkan seorang kenalan ke klien besar. Ada rasa kemanusiaan di balik tindakannya. Namun, aku tidak lupa pada batas-batas yang kuatur sendiri. Saat Patricia mengundangku untuk presentasi formal di kantor untuk tim vendor Bennett, aku menegaskan syarat-syaratku kepada Julian. Presentasiku harus fokus pada produk, aku akan bicara secara teknis, dan tidak ada pembungkus cerita romantis. Ia setuju. Cara ia membantuku menjalankan syarat-syarat itu membuatku percaya lagi, bukan karena ia menahan tangan, tetapi karena ia menghormati pilihan. Itu penting. Presentasi itu berlangsung pada suatu pagi yang lembab. Lampu ruangan terlalu terang untuk mood, namun itu membuat detail plating terlihat tajam. Aku membawa sampel, peralatan plating, dan slide yang disusun rapi untuk mendemonstrasikan kemampuan produksi. Tim Bennett menonton, mencatat. Ada momen ketika seorang peserta mengangkat tangan dan bertanya tentang cara kami mengatasi puncak permintaan. Aku menjelaskan sistem rotasi, peta supply, dan skenario cadangan. Mungkin terdengar membosankan bagi yang tidak mengerti, tetapi bagiku itu adalah pengakuan. Percakapan teknis tentang pastry di hadapan manusia yang membayar untuk pengalaman. Itu adalah pengakuan yang tak ternilai. Setelah presentasi, saat kami keluar dari gedung, aku melihat ada sepucuk teks dari Victoria. "Semoga sukses nanti. Aku tahu kau bisa." Pesan itu ringkas, nada di baliknya masih samar. Aku menyimpannya di saku mentalku. Ia tidak mengundang diriku untuk makan malam setelah itu. Tidak ada ucapan terbuka, tetapi setidaknya ada gestur sederhana. Sesekali, pengakuan tidak harus menjadi puisi. Kadang-kadang itu hanya sebuah baris teks yang menempel di bibir telepon. Hari H semakin dekat. Kami melakukan simulasi di dapur, packaging, timing, koordinasi dengan supplier. Malam-malam kami panjang. Sesekali aku menemukan diriku menangis sebentar di wastafel. Bukan karena putus asa, tetapi karena kelelahan yang melekat seperti lapisan gula. Rekan-rekan kerja mengerti dan bergantikan memberikan secangkir kopi serta kata-kata candaan sinis untuk meredahkan. Ada rasa di antara kami seperti kru kapal yang menyiapkan badai. Kami tahu peta dan siapa yang menjalankan roda kemudi. Ketika hari acara tiba, suasana di belakang panggung penuh antusiasme dan ketegangan. Gedung Bennett dipenuhi tamu penting. Lampu sorot dan dekorasi membuat segalanya tampak seperti panggung. Kami tiba lebih awal,
membawa kotak berlapis es kering untuk memastikan kestabilan ganache. Tangan kami bekerja cepat dan hening. Tidak ada yang memberi pidato di dapur. Itu bukan tempat untuk drama. Sementara kami menata meja, aku melihat ayah dan ibu berdiri agak jauh. Mereka datang bukan sebagai tamu biasa, tetapi sebagai keluarga yang ingin melihat. Victoria ada di salah satu sudut, berdiri dengan gaun yang tampak seperti pakaian pamer. Ia menatap meja dessert dengan matanya yang mencari-cari, bukan karena rasa, tetapi karena signifikansi. Ada ketegangan kecil di dadaku, tapi aku memusatkan diri pada tugas. Menatap piring dengan jarak yang sama, memastikan setiap tart memiliki jejak gula halus yang sama, menandai porsi testing yang akan dibawa ke panggung. Patricia datang untuk presentasi kecil saat jam makan siang. Ia berjalan ke meja kami, melihat, dan kupikir ia akan mengalami kali pertama aku memberi penjelasan di depan audiens besar. Aku berbicara tentang proses, bagaimana krim dibuat pagi itu, bagaimana kami menjaga keseimbangan rasa agar tidak muak, bagaimana kami menyajikan porsi yang membuat tamu merasa manis tanpa kehilangan rasa makanan utama. Mereka mendengarkan, mencicipi, dan ketika ia tersenyum, itu adalah senyum yang membuat jarum jam di dadaku berhenti. Ia memanggil mikrofon, memuji bagaimana sebuah karya kecil dapat memengaruhi pengalaman tamu. Mereka bukan hanya dessert, ia kata lantang. Mereka adalah momen kecil yang membuat event menjadi lebih manusiawi. Di hadapan banyak orang, ia menyebut namaku, bukan sebagai pasangan siapapun, melainkan sebagai pembuat. Suasana di ruangan berubah seperti kue yang matang di oven ketika tiba saat pengumuman. Patricia berbicara tentang bagaimana Bennett ingin mengangkat vendor yang mewakili kualitas dan otentisitas, dan ia menyebut beberapa nama. Ketika ia menyebut namaku, Elizabeth, suasana di meja kami bergemuruh, bukan karena sorak-sorai spektakular, tetapi karena pengakuan yang tenang. Palu kecil di hati yang selama ini tertahan terasa bergetar. Ia memanggilku maju, lalu mengumumkan sesuatu yang terasa seperti meter kecil yang naik. Mereka ingin mengontrakku sebagai vendor untuk serangkaian event internal mereka, dengan syarat menandatangani perjanjian produksi yang telah kami bicarakan. Kontrak itu bukan hadiah yang ditaburkan, melainkan konsekuensi dari kerja yang konsisten. Patricia memberikan penjelasan rinci tentang nilai, durasi, dan ekspektasi. Ia memuji ketelitian, menyinggung bagaimana presentasiku menonjol dalam hal teknis dan kreativitas. Saat ia menyerahkan salinan kontrak yang sudah dicetak, aku melihat wajah keluarga. Ayah tampak bangga, mungkin menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Ibu menatap dengan ekspresi kompleks, sedikit terkejut, sedikit bangga. Victoria menatapnya dengan pandangan yang berubah. Ia tidak lagi bisa hanya melihatku sebagai latar belakang. Ada bisik-bisik di sekitar, foto-foto diambil, tetapi bukan semua perhatian itu membuatku pusing. Ada ketegangan moral kecil di sana, tentu saja. Orang akan berbicara tentang bagaimana aku sampai ke sana. Ada orang yang akan menyangka ini semua karena koneksi Julian. Ketika aku menandatangani dokumen itu, sebuah tindakan administrasi yang sederhana, seseorang memotret momen itu untuk publikasi internal. Aku menatap Julian yang berdiri di belakang, tersenyum samar. Ia tidak maju untuk mencium kemenanganku atau mengambil posisi di foto. Ia berdiri di belakang, hampir seperti bayangan yang paham batas. Di dadaku ada rasa lega, bukan karena ia membuka satu pintu, tetapi karena aku menavigasi pintu itu untuk menjadikan hasil kerja yang utama. Setelah pengumuman, beberapa tamu, termasuk teman-temanku di industri, mendatangi meja kami memberi ucapan. Rasa gula dan garam berbaur ketika aku menyambut mereka. Di sela-sela, Victoria menyelinap mendekat. Ia berdiri di sampingku, menatap piring hortikultura kecil yang kami hidangkan. "Kau tampak hebat," ia berkata. Suaranya jujur, namun singkat. "Terima kasih," jawabku. Aku menghargai itu. Ia menghela napas seperti seseorang yang menimbang kata maaf dan tak menemukan jalannya. "Maaf kalau aku pernah membuatmu merasa kecil," ia menambahkan. Kata-kata yang terdengar seperti kesejatian yang lama tertahan. "Dulu aku tidak mengerti apa yang kau lakukan. Mungkin aku tak pernah diberi kesempatan." Ada ketidakpastian jelas di kalimat itu, sebuah usaha untuk menyeberangi jurang yang kadang terlalu lebar. Aku memandangnya lama. Ada keinginan kecil di dadaku untuk melemparkan semua rasa sakit masa lalu sebagai kritik pedas. Ada naluri untuk menunjuk momen-momen ketika ia memilih sorotan dan meninggalkanku di bayang-bayang. Namun aku juga menyadari sesuatu yang selalu kuinginkan untuk diriku sendiri, kemenangan yang martabat. Aku memilih untuk tidak menjadikannya pelampiasan. "Terima kasih," kataku pelan. "Itu berarti kau mengatakannya." Ia menatapku sejenak, lalu menunduk. Aku ingin mengetahui lebih banyak tentang apa yang kau lakukan. Mungkin aku bisa membantu mempromosikan sedikit. Tidak karena aku ingin mengambil kredit, hanya
Aku ingin belajar menghargai apa yang ada. Kata-katanya sederhana, dan ada kejujuran yang menggugah. Aku menanggapi dengan kebijaksanaan yang kutempa selama berjam-jam di oven. Jika kau ingin, aku bisa mengajarkan beberapa hal, mulai dari cara menciptakan tekstur sable yang benar. Sebuah candaan kecil yang menyisipkan undangan, bukan rekonsiliasi penuh, tapi langkah pertama. Ibu muncul di sisi kami, memegang segelas air putih, menatap menu. Ia tidak lagi dipenuhi defensif. Mungkin melihatku di depan umum membuatnya menyadari bahwa ada lebih dari bentuk-bentuk tradisional pengakuan. Ia menaruh tangan ringan di lenganku. Kau membuat kami bangga, ia berkata, suaranya lembut. Ada air mata kecil di sudut matanya, tetapi ia segera menghapusnya dengan sapu tangan kecil. Itu bukan permintaan maaf bombastis. Itu adalah pengakuan yang berbeda, sebuah pengakuan yang terdengar manusiawi. Malam itu, ketika kami menutup meja dan mengemas barang, aku duduk sejenak di kursi dan membiarkan perasaan mengalir. Bukan karena dendam, bukan karena balas, tetapi karena pujian yang berasal dari kerja. Di benakku, ada sebuah pelajaran yang ku ketahui sejak lama, namun kini mendapat wujud. Kerja yang konsisten tidak selalu mendapatkan pengakuan langsung dari orang-orang terdekat, tetapi ia punya cara sendiri untuk menuntut ruang. Aura kemenangan kali ini terasa seperti lapisan coklat pekat, kaya, tidak manis berlebihan, dan bertahan lama. Hubungan antara aku dan Julian berubah setelah acara itu. Dari sekadar kemitraan taktis menjadi sesuatu yang lebih akrab. Kami mulai bertemu bukan untuk urusan kerja semata, tetapi untuk makan malam sederhana, berjalan di taman, dan berbicara tentang hal-hal yang tidak berkaitan dengan jaringan. Ada momen-momen kecil, sentuhan di bahu saat melewati kerumunan, canda tentang cara aku memperdulikan bentuk sable yang membuat suasana jadi hangat. Namun, kita berbicara juga tentang batas-batas. Aku menegaskan bahwa aku tidak ingin identitasku menyatu dengan cerita romantis yang dapat menutup narasi profesionalku. Ia menghormati itu. Dominic, meskipun masih lemah karena pengobatan, datang ke salah satu acara internal Bennett dan memberi testimoni kecil tentang bagaimana makanan membuatnya merasa dihargai. Ia tersenyum lebar saat mencicipi ekler kopi miso, dan saat ia memegang tanganku, aku merasakan sesuatu yang lebih luas. Proyek ini bukan hanya soal pengakuan keluarga, tetapi juga tentang bagaimana makanan bisa menjadi medium yang menyentuh orang tepat pada waktunya. Julian menatap Dominic dengan cara yang memperlihatkan rasa hormat. Aku melihatnya bukan sekadar sebagai pahlawan kecil cerita, tetapi seseorang yang melakukan hal benar karena ada kepedulian di baliknya. Waktu berlalu dan kontrak membawa tantangan baru, skala yang lebih besar, pertemuan koordinasi, dan momen-momen ketika aku harus memutuskan antara bertahan pada prinsip atau menyerah pada kemudahan. Ada satu tawaran dari sebuah acara besar di luar kota yang berjanji eksposur besar di media. Mereka menawarkan kompensasi yang tinggi, namun mereka juga meminta aku mengubah beberapa rasa agar lebih mainstream. Itu bukan hal yang bisa aku terima begitu saja. Kami mendiskusikannya berjam-jam. Beberapa rekan menyarankan kompromi, mengatakan dunia butuh hal yang aman. Aku berdiri di dapur, tangan terlumur tepung, memikirkan prinsip-prinsip dan rasa. Pada akhirnya aku menolak tawaran itu. Keputusan itu membuat beberapa orang di sekitarku khawatir. Itu berarti menolak peluang finansial besar. Namun bagi aku, integritas rasa lebih penting. Kemenangan yang ingin kusimpan bukan berupa foto di majalah, melainkan kepuasan bahwa namaku terkait langsung pada apa yang kulakukan. Perubahan dalam dinamika keluarga juga tidak otomatis sempurna. Ada pertemuan canggung saat ulang tahun ibu. Kue yang kupesan dibawa, ucapan singkat terlontar, namun percakapan panjang tentang masa lalu tidak terjadi. Victoria, dalam beberapa momen, tampak jujur ingin mendekat, namun ia juga masih terjerat oleh naluri lama. Kami belajar berjalan dalam jarak yang berbeda. Aku tidak menuntut pengakuan setiap hari. Mereka belajar bahwa aku akan hadir pada ruang publik dengan identitas yang jelas. Saat pagi yang tenang, aku duduk di dapur dan menatap daftar pesan di ponsel. Ada undangan kolaborasi kecil dari sebuah kafe lokal yang ingin menjual produk seasonalku, ada permintaan workshop untuk komunitas kuliner, dan ada juga pemberitahuan pajak yang harus kubayar. Hidup terasa lengkap dalam kebiasaan baru. Kerja keras, tetap setia pada prinsip, dan menerima bantuan ketika tawaran itu ada dalam batas-batas yang kukendalikan. Hubungan dengan Julian berkembang dengan cara yang jarang manis-manis saja. Ia bukan pangeran cerita yang datang menyelesaikan luka masa kecilku. Ia adalah seseorang yang menaruh waktu, tenaga, dan empati dalam relasi kami.
Kami berbicara panjang tentang ambisi masing-masing. Ia tentang proyek energi berkelanjutan yang sedang ia jalani. Aku tentang impian punya ruang produksi sendiri yang bersih dan kecil. Sebuah dapur yang bukan hanya tempat kerja, tetapi ruang untuk mengajar dan mendukung perempuan lain yang ingin tampil di industri. Ia mendengarkan, dan kadang menawarkan bantuan praktis, tetapi selalu menanyakan apakah bantuan itu diinginkan. Tindakan kecil seperti itu menguatkan kepercayaanku pada kemitraan ini. Beberapa bulan setelah kontrak pertama, Bennett meminta sebuah acara anniversary yang lebih besar lagi. Kita berbicara tentang penambahan menu, tentang bagaimana menampung lebih banyak tamu, dan tentang menyiapkan booth promo. Aku merapikan timku, menambah beberapa staf, dan memikirkan cara untuk mengintegrasikan cerita di balik setiap dessert. Label kecil yang memberitahu asal bahan, cerita tentang supplier kecil, dan referensi teknik. Itu adalah upaya untuk menjadikan makanan bukan sekedar rasa, tetapi narasi yang memberi konteks, sehingga orang merasa terhubung. Patricia menyukai ide itu. Ia mengatakan, orang-orang hari ini mencari pengalaman, bukan sekedar konsumsi. Momen puncak lain datang ketika Bennett meminta agar salah satu dessertku menjadi bagian dari testimoni video mereka. Sebuah narasi singkat tentang bagaimana perusahaan memperhatikan kualitas. Kamera merekamku menjelaskan proses. Kami memilih kacang-kacangan dari petani kecil di luar kota ini yang diproses secara tradisional, sehingga rasa pradin kami mendapatkan karakter yang berbeda. Pada saat itu, aku sadar bahwa citra kerjaku kini punya jangkauan yang lebih luas. Sekitar videomu, ada kemungkinan untuk menginspirasi orang lain, termasuk mereka yang merasa kecil seperti aku pernah merasa. Dan seperti biasa, kehidupan memberi pelajaran. Ada momen ketika seorang influencer kuliner menulis review yang terlalu menggeneralisasi karya kami sebagai manis berlebihan, tanpa menyelami konteks. Reaksi internal tim membuatku sadar bahwa tidak semua apresiasi akan selalu mulus. Ada kritik dan aku harus belajar memilah mana yang membangun dan mana yang tidak. Kami menggunakan kritikan itu untuk memperbaiki, bukan sebagai bahan dendam. Bayangkan sebuah oven yang butuh disetel, kadang hanya sentuhan kecil. Pada akhirnya, yang menyenangkan bukan hanya pengakuan eksternal, tetapi bagaimana aku membangun ruang personal di mana karya dan identitasku bersatu. Aku mengadakan workshop pertama di dapur kecilku, 8 orang perempuan yang ingin belajar teknik pastry dasar. Tahun-tahun aku menahan diri untuk tidak mengajar, kini aku membuka pintu. Kami belajar membuat sable, menilai kestabilan ganache, dan berbicara tentang bagaimana berdiri tegak di hadapan keluarga yang mungkin tidak melihat pekerjaan kita. Mereka bercerita tentang pengalaman serupa, aneka bentuk pengabaian dan berbagai strategi bertahan. Di ruangan itu, ada getar yang mirip dengan aroma mentega yang meleleh, pengakuan kolektif. Membimbing mereka memberi rasa yang tidak dapat diukur oleh kontrak manapun. Hubungan keluargaku juga terus menata dirinya. Victoria dan aku mulai menjadwalkan pertemuan kecil, bertukar resep singkat, dan sesekali ia membawa ide tentang event kecil amal yang ia sertakan namaku. Ia mulai memahami, perlahan, bahwa pengakuan bukan sekedar meminjam cahaya seseorang. Ia harus belajar menghargai proses yang menghasilkan cahaya itu. Ibu, yang dulu begitu memfokuskan pada label sosial, kini mulai menyajikan dessertku pada pertemuan dengan teman-temannya, dan ia melakukannya tanpa memasang cerita yang bukan milikku. Itu adalah perubahan kecil yang berarti. Suatu malam, ketika kami duduk di balkon apartemenku, menatap jalanan yang berkilau karena lampu kota, Julian memegang tanganku dan bertanya, "Apakah kau menyesal memakai tiang itu, atau berpindah ke depan panggung?" Aku tertawa kecil, memikirkan pilar marmer dari pernikahan yang pernah menjadi tempat persembunyian. "Tidak," jawabku. "Terkadang pilar itu menyelamatkan kita dari ekspektasi salah, tetapi sekarang aku memilih untuk berdiri di mana aku mau." Ia menatapku dan berkata, "Kau melakukan ini dengan caramu, Elizabeth, dan itu indah. Tidak ada klaim heroik besar, hanya 2 orang yang menemukan ritme bersama." Aku menyadari bahwa kemenangan bukanlah menaklukkan orang lain, melainkan menemukan cara untuk hidup yang membuat kita merasa utuh. Ada saat ketika aku masih ingin menggunakan pengakuan publik sebagai alat untuk menegaskan bahwa aku lebih dari bayang-bayang. Namun waktu dan pengalaman mengajariku bahwa pembalasan yang sehat bukan menghancurkan, melainkan menunjukkan bahwa hasil kerja kita berbicara cukup keras untuk menjadi bukti. Keberhasilan yang kupetik sekarang adalah milikku. Hasil bahan, teknik, dan malam-malam panjang yang akhirnya terlihat. Ada momen yang sangat sederhana yang tetap tinggal di hatiku. Saat seorang tamu di acara kecil mendekat, matanya berkaca-kaca setelah mencicipi tart lemon. Ia berkata, "Ini mengingatkan saya pada rumah nenek saya,
Dalam satu kalimat, ia memberi saya lebih dari penghargaan. Ia memberi makna. Pekerjaan saya kini bukan hanya soal pengakuan keluarga, tetapi tentang membuat orang merasa sesuatu. Itu adalah pengakuan yang lebih besar dari segelintir pujian. Akhirnya, pergeseran dinamika keluarga menjadi terasa lebih netral. Bukan kemenangan penuh dan bukan kekalahan. Hanya realitas baru. Victoria dan aku menemukan bentuk hubungan yang lebih dewasa. Kami saling menegur, berbagi kegembiraan, bahkan kadang berdebat tentang ukuran porsi ketika kami menghadiri acara yang menampilkan dessertku. Ibu kadang memanggilku untuk menanyakan resep sederhana. Sebuah tanda bahwa ia mempercayakan sesuatu yang dulu tidak pernah ia anggap penting. Kami terus berjalan, namun langkahnya kini lebih setara. Ketika aku menutup toko pada suatu sore, membersihkan meja, dan menaruh peralatan di rak, aku merenungkan perjalanan dari belakang tiang hingga ke panggung itu. Di balik semuanya ada pelajaran sederhana. Menjadi terlihat bukan soal memaksa sorotan, melainkan menyiapkan karya yang tidak bisa diabaikan. Ada juga kebijaksanaan dalam memilih siapa yang akan kita biarkan membantu. Mereka yang menawarkan jembatan, bukan jalan pintas yang merenggut narasi kita. Julian dan aku kini bukan hanya mitra di beberapa proyek. Ia adalah teman yang tepat untuk perjalanan berikutnya. Kami berbagi rencana, berbicara tentang kemungkinan membuka ruang produksi bersama tim kecil, dan bahkan bercanda tentang nama toko yang menggabungkan unsur rasa dan cerita. Namun aku ingat untuk menjaga satu kompas, integritas rasa dan penghargaan terhadap kerja. Semua kesempatan yang lahir dari koneksi diperlakukan sebagai alat, bukan akhir. Beberapa bulan kemudian, aku berdiri lagi di dapur yang sama, mengamati adonan yang mengembang pelan. Di luar, kota bergerak dengan ragam hidupnya. Di dalam, ada keheningan yang produktif. Aku menyentuh gigi garpu kecil yang sudah kusediakan untuk sampling, lalu menatap foto kecil di rak, sebuah gambar keluargaku. Tetapi tidak lagi hanya potret Victoria yang bersinar. Foto itu kini menampung kisah yang lebih luas. Kisah tentang waktu di mana aku mulai terlihat karena kerja, dedikasi dan batas-batas yang kutegakkan. Jika kamu pernah merasa diabaikan atau berdiri di balik tiang hidupmu sendiri, ketahuilah ini. Tak ada yang lebih menghangatkan dari saat seseorang akhirnya melihat usahamu bukan karena kisah di belakangmu, melainkan karena hasil yang kamu berikan. Kadang, bantuan datang dari orang asing. Mereka memberi peluang, bukan jawaban. Dan keputusan ada di tanganmu untuk mengubah peluang itu menjadi sesuatu yang setia dengan nilai-nilaimu. Jadi, sebelum menutup cerita ini, aku ingin mengajakmu berbagi. Kapan terakhir kali kamu merasa akhirnya benar-benar terlihat? Bukan karena siapa yang mendampingimu, tetapi karena apa yang kau lakukan. Tulis ceritamu di komen di bawah. Biarkan kita saling melihat dan merayakan momen ketika kerja keras mendapat tempat di panggung yang pantas.